back to Math class of John Lynn Christian School Junior High Grade 2 with me, Miss Winnie. Nah, student, sebelumnya kalian telah mempelajari tentang fungsi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, fungsi yang kita bicarakan hampir semuanya adalah fungsi yang domainnya adalah bilangan bulat. Masih ingat kan apa itu bilangan bulat? Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan caca beserta bilangan negatifnya. Jadi ada bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh ya, dia tidak dapat dipecah, tidak berupa bilangan pecahan ataupun bilangan desimal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada fungsi yang domainnya bilangan pecahan? Jawabannya ada. Fungsi juga ada yang domainnya berupa bilangan pecahan. Nah, sekarang apa bedanya fungsi yang domainnya bilangan bulat dengan fungsi yang domainnya pecahan? Fungsi yang domainnya bilangan bulat jika digambarkan dalam diagram kartesius hanya berupa titik-titik. Sedangkan jika domainnya adalah pecahan atau dia sudah merupakan atau termasuk dalam bilangan real, maka penggambarannya dalam diagram kartesius akan berupa garis lurus atau berupa kurva. Nah, fungsi yang berupa garis lurus disebut sebagai fungsi linier. Sedangkan fungsi yang berupa kurva disebut sebagai fungsi kuadrat. Nah, jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat. Namun sebelumnya, Miss akan mengingatkan kembali konsep pembelajaran kita dalam materi ini, yaitu Tuhan menetapkan segala sesuatu secara adil dan tepat, di mana Ia menetapkan posisi manusia itu dengan relasi dan fungsinya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi yang pertama, yaitu fungsi linier. Nah, perhatikan. Gambarkan pada diagram kartesius fungsi f memetakan x ke 2x tambah 1 dengan domain himpunan minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, jadi perhatikan ya, kita akan mengerjakan soal ini untuk mengetahui apa perbedaan fungsi yang domainnya bilangan bulat dengan fungsi yang domainnya berupa bilangan real. Nah, jadi seperti yang sudah kalian tahu, untuk mencari koordinatnya berarti kita masukkan masing-masing nilai domain ini ke rumus fungsi. Yang ini ya, yang 2x tambah 1. Berarti yang pertama, untuk x sama dengan minus 2, berarti f minus 2 adalah 2 dikali minus 2 ditambah 1. 2 dikali minus 2 hasilnya minus 4, ditambah 1 hasilnya minus 3. Selanjutnya, untuk x sama dengan minus 1, f min 1 adalah 2 dikali minus 1 ditambah 1. 2 dikali minus 1 hasilnya minus 2, ditambah 1 sama dengan minus 1. Selanjutnya untuk x sama dengan 0, maka f0-nya adalah 2 dikali 0 ditambah 1. 2 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 1 hasilnya 1. Next, untuk x sama dengan 1, maka f1-nya adalah 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 hasilnya 2, ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya yang terakhir untuk x sama dengan 2. F2-nya adalah 2 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel, berarti untuk x sama dengan min 2, fx-nya adalah minus 3. Berarti koordinatnya adalah minus 2, minus 3. Selanjutnya untuk x sama dengan minus 1, fx-nya adalah minus 1. Jadi koordinatnya adalah minus 1, minus 1. Untuk x sama dengan 0, fx-nya 1, berarti koordinatnya adalah 0,1. Selanjutnya untuk x sama dengan 1, fx-nya 3, berarti koordinatnya 1,3.
Selanjutnya untuk X sama dengan 2, Fx-nya adalah 5, maka koordinatnya adalah 2,5. Nah, selanjutnya kita gambarkan koordinat titik-titik ini pada diagram Kartesius. Jadi yang pertama minus 2, minus 3. Selanjutnya minus 1, minus 1. Selanjutnya 0,1. Kemudian 1,3. Dan yang terakhir 2,5. Nah, jadi ini adalah bentuk diagram Kartesius untuk fungsi f memetakan x ke 2x tambah 1 dengan domain himpunan minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, jadi untuk fungsi f memetakan x ke 2x tambah 1. Jadi tadi kita sudah membuat contoh soal yang domainnya bilangan bulat dengan domainnya yang berupa bilangan real. Nah, jadi sudah tahu ya perbedaannya adalah yang domainnya bilangan bulat hanya berupa titik-titik, sementara yang domainnya bilangan real berupa garis lurus, makanya dia disebut sebagai fungsi linier. Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan fungsi linier. Jadi fungsi linier adalah fungsi-fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax ditambah b. Fungsi linier adalah fungsi f pada himpunan bilangan real R yang ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b dengan a dan b bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Jadi A-nya bisa bilangan negatif atau bilangan positif, tetapi tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang selanjutnya kita membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi f pada himpunan bilangan real yang ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, dan c-nya bilangan real dan a-nya tidak sama dengan 0. Jadi a-nya bisa positif, bisa bilangan negatif, tetapi tidak boleh sama dengan 0. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut. Gambarkan pada diagram Kartesius fungsi f memetakan x ke x kuadrat kurang 2x kurang 3 dengan domainnya x sedemikian hingga x lebih dari sama dengan minus 2 kurang dari sama dengan 4 di mana x anggota bilangan real. Jadi caranya seperti kita menentukan koordinat yang pada fungsi linier ya. Kita memasukkan nilai-nilai domain yang bilangan bulatnya. Jadi berarti di antara minus 2 sampai dengan 4, kita ambil bilangan-bilangan bulatnya. Jadi mulai dari x sama dengan minus 2, kita masukkan ke rumus fungsi kuadrat. Yang ini ya, x kuadrat kurang 2x kurang 3. Berarti f min 2-nya adalah minus 2 di pangkat 2 dikurangi 2 kali minus 2 dikurangi 3. Nah, minus 2 pangkat 2 hasilnya 4. Minus 2 dikali minus 2 hasilnya positif 4. Kemudian dikurangi 3. 4 tambah 4, 8. Dikurangi 3 hasilnya 5. Selanjutnya untuk x sama dengan minus 1. Berarti f minus 1 adalah minus 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali minus 1 dikurangi 3. Nah, minus 1 pangkat 2 hasilnya 1. Minus 2 dikali minus 1 hasilnya positif 2 dikurangi 3. 1 ditambah 2, 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Selanjutnya bilangan bulat yang bisa kita ambil adalah 0. Jadi x sama dengan 0 maka f0-nya adalah 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 kurang 3. Maka hasilnya adalah 0 ditambah 0 dikurang 3. Hasilnya minus 3. Selanjutnya bilangan bulat yang bisa kita ambil adalah 1. Jadi x sama dengan 1 maka f1-nya adalah 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3. 1 kuadrat hasilnya 1.
minus 2 kali 1 minus 2, kemudian dikurangi 3. Nah, 1 dikurangi 2 minus 1 dikurangi 3 hasilnya minus 4. Nah, bilangan bulat selanjutnya adalah 2. Berarti X sama dengan 2. F2-nya adalah 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 3. 2 kuadrat hasilnya 4. Minus 2 dikali 2 minus 4 dikurangi 3. Berarti 4 kurang 4, 0 dikurangi 3 minus 3. Next yang bisa kita ambil adalah X sama dengan 3. Jadi F3-nya adalah 3 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 3 dikurangi 3. 3 kuadrat hasilnya 9. Minus 2 kali 3 minus 6. Nah, kemudian dikurangi 3. 9 kurang 6, 3 dikurangi 3, ya 0. Nah, selanjutnya yang kita ambil adalah 4 atau yang terakhir ya, karena dia sampai dengan X kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk X sama dengan 4, F4-nya adalah 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 3. 4 kuadrat hasilnya 16. Minus 2 dikali 4 minus 8 dikurangi 3. 16 kurang 8 itu 8. Dikurangi lagi 3 hasilnya 5. Nah, berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel, nah akan seperti ini ya. Untuk X sama dengan minus 2, Fx-nya 5. Maka koordinatnya minus 2,5. X sama dengan minus 1, Fx-nya 0. Koordinatnya minus 1,0. Ini 0 ya, bukan minus 0. 0. Oke, next. Untuk X sama dengan 0, Fx-nya minus 3. Berarti koordinatnya 0, minus 3. Selanjutnya untuk X sama dengan 1, Fx-nya minus 4. Berarti koordinatnya 1, minus 4. Next, untuk X sama dengan 2, Fx-nya minus 3, jadi koordinatnya 2, minus 3. Next, untuk X sama dengan 3, Fx-nya sama dengan 0. Jadi, koordinatnya 3,0. Kemudian, untuk X sama dengan 4, Fx-nya adalah 5, berarti koordinatnya 4,5. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, koordinat-koordinatnya ini kita gambarkan atau kita tentukan di diagram Kartesius. Nah, berarti mulai dari minus 2,5. Selanjutnya ada minus 1,0. Kemudian ada 0, minus 3. Kemudian ada 1, minus 4. Next 2, minus 3. Next 3,0. Dan yang terakhir 4,5. Nah, tapi ingat, karena domainnya ini bilangan real, berarti semua bilangan di antara minus 2 dan 4. Jadi, titik-titik ini kita hubungkan semuanya. Nah, jadi sama ya seperti pada fungsi linier tadi, semua koordinatnya kita hubungkan. Begitu juga dengan fungsi kuadrat ini. Jadi kita hubungkan ya, ini. Oke. Nah, seperti ini. Next, sampai di koordinat yang terakhir. Nah, sekarang coba kalian lihat, ketika kita menghubungkan titik-titik ini, dia akan membentuk sebuah kurva. Nah, jadi inilah yang disebut dengan fungsi kuadrat ya. Jadi fungsi yang kurva disebut fungsi kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau domainnya menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari? Nah, tadi kan perhatikan ya, kita memakai tanda X itu lebih dari sama dengan minus 2 kurang dari sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya domainnya adalah X lebih dari minus 2 kurang dari 4? Nah, jadi sama, caranya sama seperti yang tadi. Nah, tetapi perhatikan ini gambarnya. Ketika kita menggambarkan grafiknya, untuk koordinat yang domainnya X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 4, karena dia kurang dari, berarti kan minus 2 dan 4 ini tidak termasuk ya. Nah, jadi titiknya itu, untuk koordinat titiknya yang minus 2,5 dan 4,5, kita buat dia berwarna putih ya, bukan hitam. Jadi hanya berupa lingkaran saja, di dalamnya putih, seperti yang ini ya, yang ini dan yang ini. Nah, bedakan dengan titik-titik yang lain, dia full ya, full hitam.
Nah, itu untuk membedakan bahwa yang minus 2 dan 4 itu tidak termasuk. Jadi kita gambarkan titiknya itu berupa titik putih. Nah, jadi itu ya perbedaannya kalau kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan tanda yang hanya kurang dari atau lebih dari. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan fungsi kuadrat. Jadi kalau kita menggambarkannya, dia akan berbentuk ke bawah. Nah, jadi kurvanya bukan hanya seperti yang tadi ya, yang tadi itu terbuka ke atas. Dia juga bisa berbentuk seperti ini, yang kurvanya terbuka ke bawah. Nah, jadi untuk kurva yang terbuka ke atas atau grafik terbuka ke atas itu kalau A-nya lebih dari 0. Sementara grafik terbuka ke bawah kalau A-nya kurang dari 0. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Jadi baik dia terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah itu merupakan fungsi kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia terbuka ke samping? Baik samping kiri maupun samping kanan? Nah, ya, jadi pertanyaan yang tadi ya, bagaimana kalau grafiknya terbuka ke samping? Nah, jadi perhatikan di sini ada dua grafik ya, yang terbuka ke kiri maupun terbuka ke kanan. Nah, apakah ini juga merupakan grafik fungsi kuadrat? Karena kan berupa kurva ya. Nah, jawabannya bukan. Fungsi yang grafiknya terbuka ke samping baik ke kanan maupun ke kiri bukan merupakan fungsi kuadrat. Karena kenapa? Karena grafik ini bukan sebuah grafik fungsi. Nah, kita kan sudah tahu ya kalau fungsi itu masing-masing domainnya dia hanya punya satu pasangan, hanya ada satu kawan, tidak bisa lebih dari 2. Sekarang kita perhatikan. Untuk grafik yang ada di sebelah kiri, misalnya kita akan mengambil satu titik, misalnya minus 2. Nah, minus 2 ini kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Misalnya garis ini ya, sebentar. Garis yang ini kita tarik sebuah garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini kita lihat ternyata ketika kita menarik sebuah garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y, minus 2 ini ternyata dia garisnya akan berpotongan dengan 2 titik. Nah, lihat ya di sini, titik yang ini dan yang ini. Nah, berarti kan dia sudah punya 2 pasangan. Jadi dia bukan merupakan fungsi karena dia sudah memiliki 2 pasangan. Nah, begitu juga grafik yang terbuka ke kanan. Misalnya kita akan mengambil untuk X sama dengan 1. Nah, kita tarik juga sebuah garis lurus seperti ini. Nah, yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, ternyata dia akan memotong kurva di 2 titik. Artinya untuk X sama dengan 1 dia akan memiliki 2 pasangan. Jadi untuk grafik yang terbuka ke samping baik ke kiri ataupun ke kanan dia bukan merupakan fungsi. Nah, cara ini juga bisa kalian terapkan untuk grafik-grafik yang lain ya. Silakan ditarik garis lurus kalau dia memiliki 2 pasangan. Kalau titik atau koordinat, salah satu koordinat di sumbu X-nya memiliki 2 pasangan, berarti itu bukan fungsi. Oke, students, jadi tadi kita telah membahas tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, sekarang sebagai tugas mandiri atau your independent task, do the practice book Cambridge page 65 until 67, exercise 13.1 and exercise 13.2, and please input in Google Classroom. Okay students, our class today is over. Thank you for your attention. And don't forget to do your exercise that I have uploaded at Google Classroom. Do your best and let God do the rest. Stay safe, stay healthy.
God bless you and see you in next video. Bye!